Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Holik, NIT 200207774, Prodi S1 Teknik Dirgantara kelas Alfa. Di sini saya akan sedikit mengulas soal UTS Kinematika pada semester ini. Langsung saja ke soal. Oke, untuk soal yang pertama, sebuah mekanisme engkol peluncur dibuat mekanisme membalik cepat. Panjang batang 2 yaitu 100 mm, panjang batang 3 300 mm, panjang langkahnya 100 mm. Perbandingan waktu kerja dan waktu baliknya 1,2:1. Oke, di sini saya sudah menggambarkan. Kemudian langsung ke penyelesaian saja. Untuk penyelesaian di sini ada theta 1 per theta 2 sama dengan 1,2/1. Ini adalah rumus pastinya ya. Kemudian dikalikan silang. Setelah dikalikan silang, ditemukan hasil 1,2 theta 2. Kemudian theta 1 plus theta 2 sama dengan 360. Kenapa 360? Karena theta ini adalah sudut. Nah, setiap sudut ada 180. Jadi 180 ditambah 180 menjadi 360. Kemudian untuk theta 1-nya tadi kan sudah ada 1,2 theta 2. Kemudian langsung ditambah theta 2 sama dengan 360. Karena ini konsonannya tidak ada untuk yang theta 2, jadi kita anggap 1. Jadi 1,2 theta 2 ditambah 1 hasilnya 2,2 theta 2 sama dengan 360. Jadi hasil dari theta 2-nya adalah 163,6 derajat. Kemudian lanjut ke bawah, theta 1 plus theta 2 sama dengan 360. Theta 1 plus 163,6 derajat, itu theta 2 yang tadi, sama dengan 360. Kemudian 163,6 derajat tadi kita pindahkan ruas di sebelah kanan sini. Karena pindah ruas, jadi positif berubah menjadi negatif. Jadi 360 dikurangi 163,6. Hasilnya 196,4 derajat untuk theta 1-nya. Kemudian untuk C aksen, C double aksen, yaitu sama dengan langkah ini. Nah, untuk langkah sendiri tadi sudah ada di soal, langkahnya 100 mm. Kemudian ini ada rumus pasti, alfa sama dengan theta 1 min 180 sama dengan 16,4 derajat. Nah, kemudian di sini ada rumus C double aksen per sin A, sin alfa sama dengan O2 C aksen per sin gamma. Nah, sama dengan 0,567. Ini udah pasti ya. Kemudian di bawahnya Y sama dengan ARC sin sama dengan 34,3. Sin gamma sama dengan 0,565. Kemudian kita langsung ke nilai pastinya. Y sama dengan 0,2 C aksen dikali sin Y, bisa dikali sin gamma. Untuk O2 C aksen itu adalah panjang batang 3, yaitu 300 per 100 dikali sin gamanya 0,565 sama dengan 226 mm. Untuk N sama dengan 100 rpm. Nah, satu putarannya itu ada 1,67 detik. Kemudian kita harus mencari T1 dan T2. Nah, untuk T1 dengan rumus theta 1 per 360 dikali
Nah, karena sini satu putaran 1,67 detik, jadi dikali 1,67 detik. Yang hasilnya 0,911 detik. Kemudian T2-nya, theta 2 per 360 dikali 1,67 sama dengan 0,758 detik. Nah, kemudian untuk V kerjanya, itu kita dengan rumus langkah per T1. Untuk langkahnya tadi sudah ada di soal 100 mm kan. Nah, kemudian T1-nya 0,911 detik. Kemudian hasilnya 109,7 mm per detik. Jika dijadikan meter per detik menjadi 0,1097 meter per detik. Begitu juga sebaliknya. Itu langkah per T2 100 mm per 0,758 detik. Dengan hasil akhir 0,1319 meter per detik. Kemudian langsung ke soal 2. Soal 2 yaitu soalnya carilah titik pusat kecepatan sesaat pada batang di bawah ini dengan ketentuan panjang adalah 30 cm. Nah, ini adalah gambar aslinya seperti ini kurang lebih. Kemudian untuk penyelesaiannya, kita tarik garis saja sejajar 30, 30, 30, hingga ditemukannya titik pusat kecepatan saat. Nah, di sini kita udah menemuin 2 titik pusat kecepatan saat, yaitu di titik 024 dan 013. Kemudian lanjut ke soal 3. Untuk soal 3, pada gambar di atas, tentukan kecepatan dan percepatan batang 4. Apabila diketahui ketentuan omega 2-nya itu 10 rad per S yang konstan searah jarum jam. Nah, kita di sini harus mencari sudutnya. Nah, untuk sudut ini adalah 21 derajat. Nah, kemudian ini panjangnya ini yaitu 10 cm. 10 cm itu dari 100 mm yang jadikan cm. Nah, ketika kita sudah menemukan derajat, kita bisa menemukan 3 cm. Dan untuk sisa dari batang 2 ini, yaitu batang 3, yaitu 7,3 cm. Nah, seperti di sini diketahui batang 2, 3 cm, batang 3, 7,3 cm, dan omega 10 rad per S. Nah, sekarang jawabannya. P A, kecepatan A, sama dengan omega 2 dikali panjang batang 2. Omega yang tadi udah jelas 10 rad karena konstan kan. Dikali 3 sama dengan 30 cm per S. Nah, untuk mencari lintasan di sini dengan keterangan OV sama dengan 31 derajat. Nah, setelah kita mendapat 31 derajat ini, kita bisa mendapat sudut dan panjang yang lain. Misal sudut 60 derajat di sini, kemudian 3 cm, 1,85 cm, dan 3,6 cm. Kemudian selanjutnya untuk VBA. VBA itu percepatan B, batang B dan A. Panjang BA-nya adalah tadi 1,85 dengan omega 2 yaitu 10. Dengan hasil akhir 18,5 cm per S. Kemudian VB-nya BOV dikali 10. BOV-nya 3,6 kali 10 omega-nya tadi sama dengan 36 cm per S. Nah,
Kemudian di sini omega dengan rumus VBA per BA sama dengan VBA-nya 18,5 per 7,3. Nah, ketemu hasil akhir 2,534 rad per S. Kemudian kita mencari percepatan batang 2. Nah, percepatan batang 2 ini kita harus menggambar nih batang 2 secara terpisah. Untuk batang 2 sendiri sudut percepatan normal A-nya 130. Nah, kemudian omeganya 10 rad konstan. Nah, kemudian di sini ada percepatan. Percepatan plus A, yaitu percepatan tangensial A sama dengan percepatan normal A plus percepatan tangensial A dan O. Nah, di sini karena omeganya konstan, jadi kita anggap 0. Nah, kita langsung skip saja dan lanjut ke bawahnya. Omega 2 pangkat 2 dikali titik 012. Nah, untuk omega tadi 10 dipangkatin 2 dan dikali 3 dengan hasil 300 cm per S kuadrat. Kemudian batang 3. Nah, kurang lebih hampir sama dengan batang 2 tadi. Kita gambarkan juga. Nah, untuk percepatan normal BA sama dengan omega 3 pangkat 2 dikali BA. Nah, omega 3-nya 2,53 dipangkatin 2 dikali 7,3. Nah, kemudian 6,4009 dikali 7,3 dengan hasil akhir 46,72 cm per S kuadrat. Nah, kemudian di sini ada rumus pastinya. Rumus pasti adalah percepatan tangensial BA sama dengan alfa 3 dikali AB sama dengan alfa dikali 7,3 cm. Itu pasti. Nah, kemudian ada skala 1/10 di sini. Nah, untuk bagian ini kita juga harus menentukan sudutnya. Sudutnya 130. Nah, ketika kita sudah menemukan sudut 130, maka kita akan menemukan yang lainnya juga. Kita bisa tarik garis seperti garis ini 4,6 cm, kemudian 5,9. Nah, untuk penyelesaiannya percepatan tangensial BA sama dengan alfa 3 kali AB. Nah, karena yang dicari alfanya, jadi percepatan tangensial BA dibagi dengan AB. Nah, percepatan tangensial BA itu 0,25 dibagi dengan 7,3. Nah, akhirnya ketemu hasil akhir 0,034 rad per S. Itu tadi sedikit penjelasan atau ulasan tentang soal UTS kinematika. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.